Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah, kali ini kita mendapatkan kesempatan dari Allah SWT yang harus kita syukuri karena kita bisa bertemu lagi dalam sebuah praktek nyata tentang Merdeka Belajar. Jadi, sebelumnya, Merdeka Belajar ini adalah salah satu pelatihan mandiri yang ada di aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, apa sih yang dipelajari dalam Merdeka Belajar? Apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Tentu saja ini berawal dari rasa penasaran saya juga. Seperti apa sih Merdeka Belajar itu? Apakah bebas untuk berekspresi, seperti mengajar dengan bebas? Bebas untuk melakukan asesmen dan penilaian sesuka hati? Atau seperti apa? Akhirnya, saya bertemu dengan topik yang menarik ini dan saya mendapat fasilitas di Merdeka Mengajarnya aplikasi Kemendikbud. Dalamnya ada pelatihan mandiri dengan berbagai topik dan ini adalah salah satu topik yang memang membuat saya bertanya-tanya. Jadi sebenarnya apa sih Merdeka Belajar itu? Jadi Merdeka Belajar itu adalah gagasan dan prinsip pendidikan. Merdeka Belajar yang dimaksud di sini adalah gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita diberikan pemahaman agar kita mampu memfasilitasi dan menerapkannya dalam pembelajaran yang pada akhirnya bisa membantu murid kita, yang pada akhirnya bisa memerdekakan peserta didik kita, murid-murid kita untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini kita dibekali dengan 5 modul. Yang pertama, bagaimana kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik terlebih dahulu, kemudian bagaimana kita mendidik dan mengajar, bagaimana kita mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta yang kelima, bagaimana pendidikan yang kita laksanakan itu bisa mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama adalah modul yang terpenting menurut saya, karena ini adalah tentang bagaimana kita mengenali diri. Di sini kita diajak untuk mengenali kembali, untuk merefleksi diri, seperti apa sih peran kita sebagai pendidik. Ketika kita belajar, ketika kita mengajar di kelas, berarti kita perlu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Tapi sebelum itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menemukan kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, agar kita mampu memainkan peran sebagai pendidik. Nah, yang kedua, dalam modul yang pertama ini, kita diajak untuk melihat seperti apa peran guru. Peran guru bukan hanya terbatas mendidik murid. Sejatinya, mendidik murid ini mempunyai konsekuensi jangka panjang. Jadi, diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik murid itu adalah kita mendidik masyarakat. Mendidik murid sama dengan mendidik masyarakat. Karena apa yang kita sampaikan di kelas pada saat itu akan mempunyai pengaruh kepada peserta didik kita bukan hanya pada saat itu saja. Bisa jadi di suatu waktu, di lain waktu ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, mereka akan ingat tentang poin-poin yang kita sampaikan di kelas dan bisa mereka terapkan di masyarakat. Kemudian pada modul yang pertama, kita juga diajak untuk merefleksikan diri. Seperti apa kita ingin sebagai guru? Guru seperti apa saya? Nah, guru yang diharapkan Merdeka Belajar adalah guru yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Guru yang mampu berkolaborasi, guru yang bisa menjadi sumber belajar, guru yang bisa menumbuhkan empati terhadap murid-murid. Bagaimana mewujudkan manusia yang merdeka, yaitu manusia hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin yang tidak tergantung pada orang lain. Pendidik dan seperti apa peran kita, bagaimana kita ingin menjadi guru, maka selanjutnya kita akan diajak pada modul yang kedua tentang bagaimana mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 juga materi. Yang pertama tentang mendidik menyeluruh. Mendidik menyeluruh itu seperti apa? Bagaimana kita bisa menuntun
murid-murid kita untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya yang unik. Di sini bahwa setiap siswa, bahwa setiap murid itu punya karakter masing-masing. Mereka terlahir secara biologis yang berbeda-beda. Harapannya kita tidak hanya mengembangkan keterampilan berpikir, tapi juga kecerdasan batin. Sampai hari ini, terkadang kita sebagai guru hanya berfokus pada pencapaian uh, kemampuan peserta didik pada tingkat pengetahuan saja. Bagaimana mereka bisa memahami materi, bagaimana mereka bisa menyelesaikan soal-soal yang kita berikan, tetapi kadang kita lupa untuk mengasah kecerdasan batin mereka. Bagaimana mereka bisa berempati dengan teman, bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu secara berkolaborasi, yang sebenarnya sangat penting dibutuhkan ketika mereka nanti terjun ke masyarakat. Nah, selanjutnya pada modul yang kedua kita diajak untuk melihat bagaimana pendidikan kita selama 1 abad. Seperti yang diketahui, kita adalah negara jajahan kolonial Belanda yang itu secara tidak langsung juga memberikan efek pada sistem pendidikan Indonesia. Sejarah Dewantara memberikan sebuah sistem yang sangat luar biasa, yaitu sistem AMO, yang sampai hari ini mungkin masih sekedar sebuah slogan. Padahal inti dari AMO ini sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi inar sosong tulodo, menjadi teladan untuk anak-anak kita, bagaimana kita menjadi Madya Mamkarso, dan bagaimana kita menjadi Tutwuri Handayani bagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi manusia secara utuh, mendidik mereka menjadi manusia secara utuh. Mendidik manusia secara utuh ini intinya agar mereka bisa merdeka. Mereka bisa memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Jadi mereka bisa mandiri. Di sinilah bagaimana kita bisa menuntun murid agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat. Kita diajarkan bagaimana mendampingi murid dengan itu dan menurut. Kita diberikan clue-clue seperti apa mendidik yang mengajar, maka kita sekarang diberikan informasi tentang bagaimana mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Bagaimana kita memahami seperti apa sebenarnya kodrat murid. Kodrat murid itu ada 3. Yang pertama kodrat keadaan. Jadi kita harus mampu beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman. Murid yang kita hadapi sekarang sungguh jauh berbeda dengan kita sebagai murid di masa sebelumnya. Murid-murid kita adalah generasi digitalisasi yang mempunyai berbagai bentuk karakteristik yang mampu mencari informasi dari berbagai sumber dan materi dari berbagai sumber digital. Nah, bagaimana kita sebagai guru mampu untuk memfasilitasi mereka, mampu untuk menjadi fasilitator mereka, menggunakan kemampuan mereka sebagai generasi digital natif dalam mengentaskan pendidikan mereka, dalam mengembangkan kekuatan-kekuatan kodrat mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah kodrat anak. Maksudnya pendidikan itu berkaitan dengan sifat bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Terkadang kita sering mengabaikan untuk mengajarkan sebuah pembelajaran yang kontekstual, atau kita mengambil kontekstual yang sebenarnya tidak konteks dengan lingkungan pendidik itu sendiri, lingkungan peserta didik itu sendiri. Bagaimana kita bisa mencari hal-hal yang kontekstual dengan siswa itu sendiri? Siswa kami hidup di pedesaan yang mungkin ketika belajar tentang programming linear, mereka akan sulit bertemu dengan konsep real estate. Ketika kita bertemu dengan anak-anak di wilayah pedesaan, tapi kita menyampaikan tentang real estate dengan tipe A, tipe B, tipe C, mereka mungkin sulit untuk menemukannya. Tapi akan mudah bagi mereka untuk diberikan sesuatu yang kontekstual, misalnya tentang bagaimana lahan itu akan ditanam karet, lahan itu akan ditanam sawit, keuntungannya berapa, maka itu akan bisa diukur sesuai dengan kontekstual